terus, udah 3 tahun apa pendek terus ya, nggak pernah panjang. Jadi sekarang 2021 2022 aku pengen panjangin sampai sampai segini. Maaf, jatuh handphoneku. Aku pengen panjangin sampai segini rambutku kayak dulu. Jadi sekarang aku lagi proses memanjangkan rambut. Terus apa lagi? Lebih milih karir atau penciptaan? Saat ini karir. Karena aku juga masih 25, masih muda, belum siap gimana-gimana juga. Gitu. Ya tapi jodoh tuh gak ada yang tahu ya. Maksudnya aku tuh bisa ngomong kayak gini, tapi siapa tahu nanti minggu depan, bulan depan, tahun depan dikasih Allah jodoh yang ternyata cocok banget, aku bisa cinta banget, dan cowok itu bisa membuat aku yakin untuk nikah, ya kenapa enggak gitu. Tapi kalau untuk saat ini ya kayaknya karir dulu. True or false, mantan atau yang baru? Yang baru lah. Yang baru lah, mantan udah tahu apa ketidakcocokannya, dan kalau sampai putus itu kan berarti memang masalah itu tidak bisa diperbaiki. Jadi ya cari yang baru aja, biar suasana baru gitu kan. Apa lagi ya? Tips manjangin rambut. Jadi selain aku tuh pakai hair tonic, gitu, sama pakai serum rambut yang aloe vera. Aku beli diajarin juga, kalian boleh cek di Shopee. Tapi dari dalam aku tuh selalu mengkonsumsi, kebetulan banget lagi ada di depan aku. Nih, Before After Me, ini adalah minuman kolagen 5000. Setahu aku ini satu-satunya di Indonesia yang mengandung 5000 kolagen. Ini Before After Me. Terus mengandung protein, tinggi vitamin D, tinggi vitamin B, tinggi vitamin C, sumber kalsium dan zinc, dan sumber selenium. Jadi aku tuh semenjak minum ini, bulu mata aku tuh jadi cepat panjang, alis aku jadi tebal, terus rambut aku cepat banget panjang dan sehat. Ini kalian bisa follow Instagramnya di Before After Me. Jadi ini adalah bisnis aku yang baru. Kita akan launching pertengahan Februari ini. Rasanya enak banget, tiap pagi aku minum, mengaruh juga ke rambut dan ke kulit. Jadi kulit tuh karena kolagen kan, kulit aku jadi mulus banget, dan walaupun aku masih muda, tapi harus minum kolagen dari sekarang supaya nanti pas aku umur 30-an aku nggak keriput gitu. Terus cowok lokal atau bule? Lokal deh, atau blasteran nggak apa-apa sih, tapi harus ada Indonesianya, karena supaya nggak culture shock, supaya nggak bingung gitu. Iya, aku juga suka soalnya cowok-cowok muka Indonesia. Cara mensyukuri tubuh pendek. Bayangin ya, teman-teman aku yang tubuhnya tinggi, kayak artis-artis pantaran aku, tapi yang tubuhnya tinggi, mereka tuh udah dapet peran yang tua gitu. Sedangkan aku tuh masih dapat peran SMA, kuliahan. Jadi kesempatan aku untuk dapat peran muda tuh lebih banyak daripada mereka yang tinggi-tinggi. Nah, jadi syukurin aja tubuh pendek. Terus kalau tubuh pendek gini ya, kita fleksibel, kita bisa sama cowok yang lebih tua, bisa sama cowok yang lebih muda, dan kelihatannya tetap cocok-cocok aja karena kita imut. Jadi kalau kalian insecure, ingatlah kata-kata itu, guys. Pacaran
baru nikah atau nikah baru pacaran? Well, this is a very very hard questions karena ya berhubungannya sama apa yang kita yakini gitu kan. Kalau aku gini, di zaman sekarang itu kan susah ya untuk kita bisa mendapatkan orang yang benar-benar pas sama kita, karena di saat kita menikah itu baik tuh nggak cukup, tapi harus adanya kecocokan gitu, menyamakan visi, menyamakan perspektif, benar-benar cocok di segala macam hal gitu. Nah, aku tuh bingung kalau misalnya nikah dulu terus baru pacaran, itu gimana caranya kita tahu kalau kita tuh cocok, karena kan kalau udah menikah kan there is no turning back gitu, udah nggak ada jalan untuk kembali lagi gitu. Jadi kalau menurut aku lebih baik kenal lebih dalam dulu baru nikah itu, karena kalau nikah dulu tapi belum kenal lebih dalam, aku tuh takut nanti di tengah jalan nyesel, atau ternyata ada kebiasaan-kebiasaan yang kita nggak bisa toleransi atau apa, atau ternyata di tengah-tengah tujuannya beda gitu ya. Tapi ini keyakinan aku ya, terserah kalau kalian beranggapannya gimana. Cuma kalau aku kenal lebih dalam dulu, terserah dia mau pacaran atau enggak bentuknya, yang penting kenal dulu sampai bertahun-tahun, tahu buruk-buruknya, dan kita bisa gak mencintai keburukan pasangan kita atau mencintai keburukan dia baru nikah gitu. Jangan buru-buru nanti nyesel lagi musim perceraian. Faisal, lo lagi di Jakarta gak? Enggak, gue lagi gak di Jakarta, Sal. Gue lagi di Jogja. Sini dong main, temenin. Cowok cuek atau friendly? Sebenarnya aku juga suka cowok yang friendly sih, karena aku juga friendly gitu. Aku suka sama cowok yang bisa akrab sama banyak orang, karena aku tipe yang juga banyak akrab sama banyak orang gitu. Dan aku senang kalau cowok itu bisa akrab juga sama teman-teman aku, dan itu kan harus membutuhkan cowok yang friendly ya. Ya mungkin cowok yang friendly tapi cuek sama cewek kali ya, jadi kita nggak terlalu khawatir kalau dia friendly sama cewek. Kayaknya gitu deh. Oke. Seberapa penting materi dalam suatu hubungan versi Prilly Latukonsina? This is a very tricky question. Sebenarnya gimana ya? Gini, nggak ada kata matre menurut aku. Kalau kita mementingkan materi dalam suatu hubungan, bukan berarti kita materialistis atau kita gold digger gitu. Tapi memang untuk hidup di dunia ini kita membutuhkan uang, guys. Kayak kita membutuhkan uang, kita membutuhkan materi gitu untuk kita bertahan hidup gitu. Jadi menurut aku penting sih materi di dalam sebuah hubungan, karena mungkin setahun 2 tahun kita akan bisa toleransi kalau pasangan kita ini, kalau udah nikah ya. Kalau pacaran sih aku nggak lihat materi, terserah deh, karena kan masih punya waktu dia untuk bisa mapan atau gimana sampai kita nikah nanti. Cuma kalau udah nikah 1-2 tahun kita bisa hidup gitu tanpa misalnya materi yang dia kasih atau tanpa embel-embel materi. Tapi nanti pas kita punya anak kita butuh, harus ada kebutuhannya gitu. Kayak anak butuh sekolah, butuh susu, butuh pampers. Kalau nggak ada materi tuh gimana gitu. Dan itu kekurangan materi atau masalah perekonomian tuh bisa menjadi masalah nomor 1 yang membuat sebuah rumah tangga itu retak gitu. Jadi mau nggak mau materi itu penting banget gitu. Aku di titik ini, aku bukan lahir di keluarga yang kaya ya. Jadi aku nggak lahir tiba-tiba udah kaya gitu, enggak. Aku ngerasain susah, ngerasain perjuangan, gimana aku bisa sampai kayak sekarang, gimana aku bisa bangun rumah, gimana aku bisa ya mapan versi aku seperti sekarang gitu. Ya kalau misalnya aku ketemu pasangan terus aku harus ngerasain susah lagi, aku pasti akan mikir, dulu gue udah pernah ngerasain susah dan gue berusaha banget sampai sekarang supaya gue gak susah lagi, supaya gue bisa punya hidup yang gue mau. Masa punya pasangan harus susah lagi gitu? Ya menurut aku kalau ada cewek yang mikir kayak gitu tuh wajar banget. Bukannya kita gak mau berjuang ya guys, tapi kita udah cukup berjuang untuk hidup kita gitu. Jadi kalau misalnya kita punya pasangan, ya
ya kita nggak mau diajak susah lagi gitu. Jadi ya aku sih pengennya materi yang berkecukupan, nggak usah yang megah atau gimana, tapi yang penting cukup gitu, karena penting materi itu untuk anak-anak kita nanti, untuk kehidupan kita ke depan nanti gitu. Jadi ya nggak ada cewek matre guys, kita tuh realistis aja. Dan kalau cowok ngatain cewek matre, itu berarti dia yang kurang bekerja keras untuk bisa berjuang untuk hidupnya sendiri gitu.